Kejaksaan Agung resmi menetapkan 6 tersangka. Ya saudara, KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina Karen informasi dari selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Pidana khusus Kejagung menyebut 3 tersangka barunya melakukan peran yang berbeda. Dengan pengetahuan dan karakter. Bersama kita ciptakan Indonesia bebas korupsi. Anti korupsi, kendali dan lakukan. Halo Mas Bimo, gimana? Lelang sudah aman ya? Aman Pak. Kita sudah komitmen perusahaan Mas Bimo yang menang. Kapan bisa kesini? Jangan lupa. Kalau sudah siap, nanti segera merapat lah. Oke. 1 week later. Mas Bimo, silakan duduk. Sudah siap belum? Aman Pak, ini sudah siap. Nah, gini dong. Ayo, ngapain kalian? Bagus sih udah mas. Ada bagian tempat konser ya nanti. Permisi Pak. Belum? Ini Pak ada titipan dari pengusaha yang kemarin. Oh, yang mana ya? Wah, mantap nih, bro mas. Iqbal, udahlah dibikin aja. Wah, fiktif berarti pak. Ntar Kita bagi dua deh. Oh, siap pak. A few moments later. Ngapain Bang? Bikin nota abal-abal ya? Bila godaan kecil untuk korupsi saja tidak mampu kita lawan, jangan mimpi kita bisa melawan godaan yang lebih besar. Anti korupsi bukanlah sekedar slogan, tapi panggilan untuk bertindak demi keadilan. Warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda dalam dialog lintas pagi Toli Buol dan Parigi Motong edisi Senin 19 Agustus 2024 dengan topik kualitas pangan cegah stunting. Bersama saya kurang lebih 50 menit ke depan. Bagi pendengar dan pemirsa RRI Net yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi line telepon di 0853 4383 1230 atau di 0852 4248 6001. Anda bisa memberikan pertanyaan, kritikan maupun saran tentunya yang berkaitan dengan topik pada pagi hari ini, yaitu kualitas pangan cegah stunting. Nah, di studio sudah hadir nih dari Dinas Ketahanan Pangan yang langsung diwakili oleh Kepala Dinasnya, yaitu Pak Muhammad Tang Haji Yaya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Dan juga diwakili oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toitoli, Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dan kita sudah terhubung juga dengan Kepala BPOM Palu, Pak Madianto. Selamat pagi, Pak Madianto. Mic-nya bisa dibuka.
Selamat pagi Pak Mardianto. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat Pak? Sehat Mbak Ruth, terima kasih sudah diundang untuk bergabung dalam kegiatan pada pagi hari ini. Nah Pak, untuk pagi hari ini kita mengangkat tema atau topik kualitas pangan cegah stunting. Kita ketahui kalau kualitas pangan menjadi salah satu hal yang penting untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum, karena kualitas pangan berkaitan dengan kualitas makanan yang akan dikonsumsi dan tentunya memberi dampak bagi perkembangan tubuh seseorang. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Pak Kadis dan sekretarisnya, Pak Muhammad Tang Haji Yaya dan Pak Agus Salib. Nah, terkait kualitas pangan cegah stunting, dari dinasnya Bapak terkait hal tersebut, bagaimana tanggapannya Pak Kadis? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait kualitas di sini sebenarnya kalau kita mau kaitkan dengan stunting ya, sebenarnya saya lebih cenderung kepada pola makan sehat. Artinya tetap makanan-makanan atau pangan yang dikonsumsi itu memang harus aman dan sehat. Nah, kemudian pola makan tadi ini ya kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana merubah pola makan. Jadi pengalaman yang kami lihat sebenarnya untuk stunting ini sebenarnya bukan kekurangan duit, memang pola makan yang tidak baik, yang tidak sehat dan tidak teratur di situ. Nah, selain pola makan Pak, dan untuk berkaitan juga dengan kualitas pangannya, apakah dari dinasnya Bapak dalam hal untuk menangani kualitas pangan yang beredar di pasaran, terutama di Kabupaten Toli-Toli, bagaimana Pak? Oh ya, alhamdulillah kalau terkait ini kami juga punya program visitasi ke objek-objek masyarakat, para pelaku usaha. Kami juga di sana hadir mengedukasi, sering menyampaikan, kami datang ini menyampaikan, mari kita sama-sama menjaga, mari kita sama-sama menciptakan namanya sehat. Sehat itu dari kita. Misalnya kita punya misalnya protein lah, misalnya contoh ikan. Ya mari kita semua jujur dan ikhlas. Saya katakan selalu kalimat ikhlas itu saya sampaikan. Kenapa? Karena kita tahu di mana-mana ikan ini potensi untuk kita tidak aman. Kenapa? Kita tahu masyarakat hari ini sebahagian ya, saya tidak menuduh toli-toli, di mana-mana medsos kita baca pelaku-pelaku usaha itu kadang melakukan tindakan sendiri untuk namanya pengawetan, misalnya dengan menggunakan bahan-bahan zat-zat adiktif, misalnya formalin, boraks. Nah ini kalau melihat secara fisik makanan itu kita lihat fisiknya sehat, enak dilihat, enak dipandang, tapi kandungannya tidak ada jaminan. Nah ini pentingnya, mungkin mudah-mudahan nanti POM dari Balai POM bisa mengedukasi kami, menambah wawasan kami dari ketahanan pangan untuk bagaimana senantiasa tindakan preventif terhadap pelaku-pelaku usaha yang menciptakan tadi makanan-makanan yang tidak sehat. Semua potensi saya katakan, mulai dari buah, sayuran, semua potensi tidak sehat kalau masyarakat kita pelaku usaha itu juga tidak ikhlas untuk menciptakan sehat itu sendiri. Ya. Baik Pak Kadis Muhammad Tang Haji Yaya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli. Tahan dulu Pak, saya ke Pak Kepala BPOM Palu, Pak Mardianto. Bapak, terkait tugas dan fungsi dari BPOM Palu sendiri selaku dari pengawasannya ya Pak, bagaimana Pak terkait kualitas pangan dan dari BPOM Palu sendiri Pak? Ya, terima kasih Mbak Ruth. Izin Pak, selamat pagi Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli, Pak Sekretaris dan
Ya. Saya juga lihat ada yang bergabung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli ya, Ibu Titis gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari peran Badan POM selaku Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memastikan kualitas pangan yang beredar sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di mana di sini disebutkan juga bahwa Balai POM di Palu sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas melaksanakan tugas operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah masing-masing, artinya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perannya apa gitu ya? Jadi memang kalau kita lihat peran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk diantaranya dalam melakukan pengawasan pangan olahan, Badan POM mempunyai kewenangan pertama menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta termasuk tadi pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Artinya memang bagaimana dalam hal ini Badan menerbitkan ataupun melegalitaskan produk obat dan makanan termasuk pangan olahan sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat ataupun manfaat dan mutu ya, melalui dengan apa? Melalui pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu salah satu kewenangan kami, Mbak Ruth. Masuk juga kami melakukan pengawasan produk pangan olahan sebelum pangan itu beredar tadi ya, artinya sertifikasi ataupun pre-market, dan setelah pangan itu diedarkan ataupun post-market. Jadi kalau tadi sebelum beredar ataupun pre-market itu melalui tadi sertifikasi, termasuk juga menerbitkan izin edar produk. Kalau yang post-market contohnya melalui sampling dan pengujian obat dan makanan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan sarana ataupun fasilitas produksi pangan, fasilitas ataupun distribusi pangan ya atau retail pangan seperti itu ya, sampling dan pengujian, pemantauan label dan iklan, itu juga kami lakukan, termasuk tadi ya Pak Kadis izin jika memang dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi ataupun kerjasama ya, pengelolaan komunikasi informasi dan edukasi, itu kita bisa lakukan Pak. Itu termasuk juga tugas dan kewenangan kami selaku UPT atau unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti itu Mbak Ruth. Selaku Kepala BPOM Palu. Tahan dulu Pak, kita juga sudah terhubung dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Titis Widaryani. Selamat pagi Bu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Nah Bu, pagi ini kita membahas topik berkaitan dengan kualitas pangan cegah stunting. Nah Bu, dari segi kesehatan Bu, bagaimana dari tanggapan Ibu terkait kualitas pangan itu berpengaruh tidak terhadap stunting untuk anak-anak Bu? Baik, jadi kalau kita melihat definisi stunting sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021, stunting itu dikatakan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan karena kekurangan gizi secara kronis dan infeksi yang berulang. Jadi di sini memang pengaruh dari asupan gizi sangat penting, tapi tidak hanya masalah asupan gizi saja penyebab dari stunting, masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan anak itu menjadi stunting. Jadi dikatakan kronis itu berarti bukan secara tiba-tiba, tapi memang sudah terakumulasi yang biasanya dikatakan sebagai sejak 1000 hari pertama kehidupan. Bu Kabit, jadi, minta maaf sebelumnya, boleh dibuka kamera Zoom-nya Bu? Karena kita live Bu. Baik. Iya Bu, ya bisa dilanjut Bu. Ya. Ya, jadi asupan gizi memang sangat penting sekali untuk mencegah stunting.
sejak dari 1000 hari pertama kehidupan plus remaja. Jadi plus remaja ini artinya remaja putri yang nantinya sebagai calon ibu itu juga mesti harus memperhatikan tentang makan makanan yang bergizi yang bisa untuk mencegah stunting. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengenai pola makan, jadi pola asuh, termasuk pola asuh dalam memberikan makan makanan pada balita, termasuk pada ibu hamil juga itu sangat berpengaruh sekali terhadap terjadinya stunting. Jadi makanan yang aman, bergizi seimbang, berkualitas, dan plus makanan yang halal itu juga sangat menentukan untuk terjadinya stunting pada balita. Jadi memang di masyarakat ini sebenarnya pengetahuan tentang makan makanan yang bergizi itu kami dari Dinas Kesehatan juga sudah melakukan berbagai macam sosialisasi untuk bagaimana makan makanan yang bergizi seimbang itu baik pada ibu hamil maupun pada anak balita. Namun kadang-kadang terkendala berkaitan dengan masalah ekonomi ya. Jadi sebenarnya makan makanan yang bergizi seimbang itu banyak di sekitar kita. Jadi banyak di sekitar kita sebagai makan makanan lokal yang banyak mengandung sumber protein yang tinggi. Terutama tadi sudah disampaikan berkaitan dengan masalah ikan. Kita ikan ini berlimpah banyak ikan-ikan segar yang bisa dikonsumsi baik oleh ibu hamil maupun balita yang bisa untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak. Ya. Nah Bu, berkaitan dengan tadi masalah ekonomi maupun kurangnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan protein apa saja yang bisa mendukung tumbuh kembang anak. Nah Bu, bisa dijelaskan sedikit atau dipaparkan sedikit protein-protein apa saja atau gizi yang bagaimana yang perlu dikonsumsi oleh anak, bisa diimbau untuk masyarakatnya Bu, untuk ibu-ibunya. Baik. Jadi kalau untuk mencegah stunting itu kita bergizi seimbang itu terutama bersumber dari protein hewani. Selain protein hewani juga tetap harus mengkonsumsi protein nabati. Kalau dari sumber protein nabati itu yang murah meriah itu bisa tahu tempe. Tahu tempe itu banyak mengandung protein nabati. Demikian juga kacang-kacangan itu juga bagus untuk ibu hamil, untuk anak-anak, masuk kacang hijau ya. Biasa kita lihat di posyandu itu biasa disiapkan kacang hijau. Memang kacang hijau itu juga banyak mengandung protein nabati. Kemudian untuk protein hewani itu sekitar kita banyak, yaitu telur. Telur itu sangat bagus baik untuk ibu hamil maupun anak-anak balita untuk mencegah stunting. Kemudian ayam atau hati ayam itu sangat bagus juga untuk anak-anak, untuk tumbuhannya. Demikian juga ikan. Jadi ikan yang banyak melimpah di sekitar kita, terutama di toli-toli ini banyak sekali ikan-ikan yang segar dan harganya juga cukup murah untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian juga termasuk daging ayam, kemudian daging yang sapi ya kalau memang memungkinkan untuk secara ekonomi mampu, jadi bisa dikonsumsi. Kemudian juga diseimbangkan dengan sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Nah, jadi intinya kalau kita perlu makanan dengan gizi seimbang yang memang di dalam kita ini ada namanya isi piringku. Jadi isi piringku itu sudah ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya di situ, mineral, ya jadi lengkap itu untuk mencegah stunting. Nah ini masyarakat jangan menganggap bahwa makan makanan yang bergizi seimbang itu makanan yang mahal, tapi memang ada di sekitar kita. Contohnya buah saja, buah itu banyak berlimpah ya di sekitar kita, ada pisang, ada pepaya, dan lain-lain. Baik Bu Titis Widaryani, selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Saya kembali ke Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli
Muhammad Tang Haji Yaya, dan juga ada sekretarisnya nih Pak Haji Andi Agus Salim selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli. Nah, berkaitan dengan kualitas pangan nih Pak, dari dinasnya Pak Bapak, apakah ada pengawasan secara langsung ke pasar-pasar untuk mengawasi pangan-pangan yang beredar di pasaran atau bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Jadi pertama kan kita punya tugas pokok ini untuk ketahanan pangan. Intinya di sini lebih memberi jaminan ketersediaan pasokan, termasuk juga harga pangan di dalam. Nah, itu juga salah satu pemicu untuk menjaga kestabilisasi. Jangan sampai kebutuhan pangan masyarakat ini terjadi kelangkaan di satu titik-titik masyarakat. Olehnya itu tugas kami. Kemudian terkait dengan itu juga program kami di Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pencegahan stunting, ada beberapa program kami ke depan dan tahun ini sedang berjalan. Misalnya program B2SA, itu tadi sudah disebutkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, terkait pola makan, pola konsumsi, namanya B2SA, bergizi, berimbang, sehat dan aman. Artinya program kami itu bukan hanya memberi makanan. Kami tidak memberi, tapi kami memberi bibitnya makanan, misalnya sayuran. Karena bagaimana berkelanjutan ini pola makan sayurnya, kalau hanya satu kali beli, misalnya besoknya tidak beli lagi. Jadi yang kami berikan itu bibitnya, dan desa menyiapkan lokasi, di mana titik-titik lokasi itu tanam sayur, tanam rica, tanam tomat, tanam pepaya, tanam pisang misalnya, untuk memenuhi gizi tadi. Untuk kandungan proteinnya misalnya kemarin juga di salah satu desa di Kecamatan Dampak Selatan Puse itu ada juga kita berikan fasilitas untuk perkembangan untuk ikan air tawar, untuk pemenuhan protein ikannya. Juga di sana disiapkan namanya gerai pangannya. Jadi hasil produksinya tadi, hasil tanaman sayurnya disimpan di gerainya. Jadi gerai pangannya itu nanti masyarakat mengakses mudah. Jadi intinya di sini ada program kami pendekatan pasar terhadap masyarakat. Jadi masyarakat juga ini kan salah satu problem. Masyarakat mau beli sayur, kadang sayurnya tidak ada atau tidak segar lagi. Nah itu. Jadi kami insya Allah berkelanjutan program pemerintah daerah Toli-Toli ini insya Allah memprogramkan terus berkelanjutan. Insya Allah tahun demi tahun bertambah. Tahun ini kami ada 3 desa B2SA. Polanya seperti tadi, kita kasih bibit, masyarakat olah kelompoknya, kemudian hasilnya disimpan di gerai, masyarakat beli di gerai, makanan sehat dan aman di sana. Sayur, buah, ya itu pokoknya kebutuhan pokoknya, termasuk di sana juga ya untuk kebutuhan berasnya, ada juga beras SPHP di sana untuk lebih memudahkan masyarakat tidak yang sulit untuk kemahalan misalnya. Nah, itu intinya di sini pola intervensi kami untuk Dinas Ketahanan Pangan lebih kepada sifatnya berkepanjangan, sifatnya investasi. Kami beri bibit, dia menanam, kemudian dia menanam, dia konsumsi sendiri dan sekitarnya. Baik Pak Kadis Muhammad Tang Haji Yaya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli. Sebelum lanjut dialog, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kejaksaan Agung resmi menetapkan nama Ya saudara, KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina Karen. Ada informasi dari selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Pidana khusus Jaga menyebut 3 tersangka bagiannya melakukan peran yang berbeda. Dengan pengetahuan dan karakter. Bersama kita ciptakan Indonesia bebas korupsi. Anti korupsi, kendali dan lakukan. Halo Mas Bimo, gimana
Lelang sudah aman ya? Aman, Pak. Kita sudah komitmen. Perusahaan Mas Bimo yang menang. Kapan bisa kesini? Jangan lupa. Kalau sudah siap, nanti segera merapat lah. Oke. 1 week later. Mas Bimo. Silakan duduk. Sudah siap belum? Aman Pak, ini sudah siap. Nah, gini dong. Ayo, ngapain kalian? Bagus ini udah mas. Ada bagian dapat konsep ya nanti. Permisi Pak. Udah belum? Ini Pak ada titipan dari pengusaha yang kemarin. Oh, yang mana ya? Wah, mantap ini, bro mas. Iqbal, udahlah dibikin aja. Wah, fiktif berarti Pak. Ntar Kita bagi dua deh. Oh, siap Pak. A few moments later. Ngapain Bang? Bikin otak abal-abal ya? Bila godaan kecil untuk korupsi saja tidak mampu kita lawan, jangan mimpi kita bisa melawan godaan yang lebih besar. Anti korupsi bukanlah sekedar slogan, tapi panggilan untuk bertindak demi keadilan. RRI Net dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam dialog lintas pagi dengan topik kualitas pangan cegah stunting. Untuk pendengar dan pemirsa RRI Net yang ingin bergabung dapat menghubungi line telepon di 0853 4383 1230 atau di 0852 4248 6001. Anda bisa memberikan saran, kritikan maupun pertanyaan tentunya yang berkaitan dengan topik pada pagi hari ini, yaitu kualitas pangan cegah stunting. Nah, saya ke Kepala BPOM Palu, Pak Mardianto, Pak. Nah, berkaitan dengan memilih atau memilah produk pangan yang baik, apakah ada tips dan trik dari BPOM Palu untuk masyarakat, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ruth. Sebenarnya Badan POM itu ini ya punya istilahnya, punya slogan lah seperti itu yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, bahwa slogan cek klik gitu ya, bagaimana memilih produk pangan yang berkualitas. Masyarakat dapat menerapkan dengan cek klik gitu ya, yang merupakan akronim dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dan mungkin kalau ininya penjelasannya, kemasan artinya bahwa konsumen ataupun masyarakat pada saat membeli harus memastikan bahwa kemasan pangan olahan tadi dalam kondisi baik. Kedua, cek label. Jadi tadi ya, nanti mungkin saya akan hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli ya, seperti itu. Yang kedua, cek label, di mana konsumen atau masyarakat harus membaca informasi label dengan baik, dengan seksama, seperti itu. Yang ketiga, cek izin edar, artinya pastikan bahwa produk yang akan dibeli ataupun yang akan dikonsumsi telah terdaftar ataupun memiliki izin edar, baik itu izin edar dari Badan POM seperti MD ataupun ML untuk produk luar, dan juga izin edar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu pangan industri rumah tangga. Dan yang terakhir, jangan lupa pastikan cek tanggal kadaluarsa, artinya pastikan belum melewati tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label.
Karena tanggal kadaluarsa merupakan jaminan dari perusahaan ataupun produsen bahwa produk itu masih aman ataupun layak untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan tadi ada program B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah ini, poin amannya ini juga artinya bahwa kalau dengan kita menerapkan checklist tadi bahwa pangan itu masih kemasannya baik, ya, labelnya sesuai dengan ketentuan, kita bisa lihat misalnya apa sih kandungannya, komposisinya seperti itu. Terus yang ketiga, legalitasnya, izin edar merupakan jaminan dari perusahaan yang memproduksi bahwa produknya aman, bermutu, layak untuk dikonsumsi, dan yang terakhir adalah kadaluarsa. Ini kalau kita hubungkan dengan B2SA. Juga tadi kalau kita hubungkan dengan apa ya, stunting ya, sebenarnya stunting ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kabid Dinkes Toli-Toli bahwa apa ya, Ibu HPK ya Bu ya, hari pertama kehidupan seperti itu. Memang artinya bahwa stunting itu karena memang kita tuh kekurangan protein ataupun protein esensial yang memang dibutuhkan oleh tubuh, tapi tubuh itu tidak bisa menghasilkan. Makanya kita butuhlah dari asupan-asupan makanan yang selama ini kita konsumsi, terutama tadi protein hewani, termasuk juga protein nabati, seperti itu. Dan juga kalau kita hubungkan dengan ABCDE pada anak itu kan memang ini juga sangat terkait ya. Artinya aktif minum tablet tambal darah tadi, Bumil periksa 6 kali minimal ya, seperti itu. Ini cukup konsumsi protein hewani yang C-nya ini. Dan D-nya itu datang ke posyandu, dan yang terakhir eksklusif ASI 6 bulan ya, 6 bulan ASI itu yang memang ini memang sangat terkait dengan kondisi penyebab terjadinya stunting gitu ya. Memang kondisi artinya pertumbuhannya itu tidak normal dengan kalau kita bandingkan dengan usia seusianya gitu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau dari kami Mbak Ruth dari Badan POM bagaimana menerapkan checklist tadi ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa untuk pangan olahan. Terus juga kalau misalnya berbelanja di pasar seperti itu ya, di pasaran dia selain checklist juga masyarakat dapat menerapkan 5 kunci memilih pangan. Artinya apa? Kenali pangan yang aman tadi ya. Mungkin Pak Kadis tadi sampaikan bahwa jangan sampai kita membeli pangan, apakah itu ikan dan sebagainya yang ternyata tercemar oleh cemaran kimia atau tadi dengan sengaja menggunakan bahan kimia yang dilarang, kayak formalin dan sebagainya. Yang kedua, beli pangan aman dari penjual yang bersih, yang sehat ya, termasuk juga tempat penjualnya juga bersih. Terus juga tetap kita baca label, kalau untuk pangan olahan, jaga kebersihan, cuci tangan dan sebagainya. Dan misalnya kalaupun nanti Bapak Ibu sebagai konsumen masyarakat menemukan hal-hal yang tidak sesuai gitu ya, catat gitu ya, atau laporkan ke kami atau kepada Balai POM di Palu atau melalui BPOM Mobile seperti itu. Jadi saya rasa semua instansi, semua dinas, termasuk Balai POM di Palu, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan ini bersama-sama bagaimana bisa menghasilkan kualitas pangan dalam rangka mencegah terjadinya stunting seperti itu ya. Dan juga mungkin sedikit informasi, baru-baru ini juga sudah keluar Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2004 tentang Badan Gizi Nasional, dan juga ada Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Nah, ini juga mungkin bisa juga sebagai acuan kita bagaimana di daerah bisa menghasilkan pangan-pangan bersumber daya lokal gitu ya, berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka mencegah terjadinya stunting. Misalnya di Palu itu ada daun kelor misalnya, mungkin kalau di Toli-Toli penghasil
penghasil laut, penghasil perikanan atau juga hasil pertanian gitu ya, buah-buahan itu juga bisa kita gunakan untuk mencegah atau terjadinya stunting dengan pangan bersumber dari potensi sumber daya lokal seperti itu. Hari ini mungkin akan dilantik ini kepala Badan Gizi Nasional yang terbaru karena baru dibentuk ya seperti itu. Jadi seperti itu, Bu Ruth dan Bapak Ibu sekalian. Makasih Pak Mardianto selaku Kepala BPOM Palu. Nah, kita sudah ada di tahapan closing statement. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak Muhammad Tang Haji Yaya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli. Oke, terlebih dahulu saya akan menyapa dulu Ibu Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Hernita yang sudah bergabung di Zoom. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, Bu. Maaf nih, Bu, kita terbatas waktu dan ini sudah pada tahap closing statement, Bu. Mungkin saya akan ke Pak Kadisnya, Bu, untuk harapannya terkait kualitas pangan cegah stunting. Ya, terima kasih. Kalau saya singkat sederhana, harapan kami kerjasama semuanya komponen masyarakat. Dan kedua, kami menyampaikan kepada Balai POM, mohon kiranya beri kami semacam panduan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan maupun sifatnya olahan maupun sifatnya seperti misalnya di pusat-pusat pelayanan di pasar atau di mana, agar lebih bisa memberi jaminan kepada masyarakat bahwa bahan makanan yang dijual itu terhindar dari zat-zat kimia atau zat-zat adiktif lainnya. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Muhammad Tang Haji Yaya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli dan juga kepada Haji Andi Agus Salim selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli dan Ibu Hetnita juga selaku Kabid Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli yang sudah bergabung bersama kami pada dialog lintas pagi pada pagi hari ini. Saya lanjut ke Ibu Titis Widaryani selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Ibu, kita sudah pada tahap closing statement. Bagaimana harapannya, Bu, untuk kualitas pangan dan cegah stunting di Kabupaten Toli-Toli, Bu? Baik. Jadi untuk menjaga kualitas pangan, untuk mencegah stunting, itu perlu dimulai memang dari pemilihan bahan pangan. Kemudian bagaimana cara mengolahnya dan bagaimana cara menyajikannya supaya makanan tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita memang betul-betul makanan yang berkualitas, bernilai gizi, dan juga aman bagi tubuh kita. Kemudian diharapkan juga kepada masyarakat sejak masih remaja itu perlu juga memperhatikan makan makanan yang bergizi, karena kita ketahui banyak sekali remaja-remaja, terutama remaja putri kita, kadang-kadang makan makanan yang memang siap saji, yang kurang bernilai gizi. Oleh karena itu kami harapkan juga sejak remaja itu sudah memperhatikan makan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian ibu hamil juga perlu makan makanan yang bergizi seimbang, karena ibu hamil itu makan bukan hanya untuk ibu hamil tetapi juga untuk calon bayinya nantinya. Demikian juga pada masa anak sudah dilahirkan, itu juga perlu betul-betul diberikan makan makanan untuk 6 bulan pertama itu, terutama ASI. Jadi ASI saja diberikan kepada bayi itu sudah cukup memenuhi gizinya untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan, anak-anak juga harus diberikan makanan pendamping ASI sesuai dengan umurnya. Jadi ini juga penting ibu-ibu itu, karena kualitas makanan yang dimakan anak-anak itu tergantung dari ibunya atau orang tuanya. Oleh karena itu ibu-ibu ini juga perlu memperhatikan
pola asuhnya kepada anaknya supaya anaknya tidak mengarah ke gizi kurang atau gizi buruk atau berat badan yang tidak naik ditimbang, karena itu merupakan cikal bakal untuk terjadinya stunting. Jadi marilah kita semua secara bersama-sama berkolaborasi, mulai dari tingkat desa itu untuk bersama-sama mencegah terjadinya stunting. Jangan lagi ada anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan yang stunting. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Titi Swidaryani telah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Saya ke Pak Mardianto selaku Kepala BPOM Palu untuk closing statement-nya Pak terkait kualitas pangan cegah stunting. Ya, terima kasih. Jadi memang bagaimana peran kita semua ya dalam rangka meningkatkan kualitas pangan untuk mencegah terjadinya stunting. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Ketahanan Pangan, Ibu Kabid Dinas Kesehatan ya, memang harapan kami ya bahwa bagaimana kualitas pangan yang beredar itu yang pertama adalah bagaimana maturitas ataupun tingkat kematangan dan kapasitas ini yang penting adalah dari pelaku usaha atau produsen ini terus meningkat agar mampu menghasilkan produk pangan yang berkualitas. Itu yang penting ya. Jadi karena memang tanggung jawab si pelaku usaha atau produsen tadi menghasilkan pangan yang aman, bermutu, bermanfaat ya, ataupun berkualitas seperti itu. Di sini kami Badan POM telah menyelenggarakan pendampingan terpadu agar pelaku usaha mampu memiliki atau memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dan memang tadi yang saya sampaikan bahwa peran dan kolaborasi unsur pentahelik ya, kalau kita bicara pentahelik itu ada pemerintah, ada pelaku usaha atau produsen, ada akademisi, ada media, dan juga yang terpenting adalah masyarakat atau konsumen. Bagaimana melakukan pengawasan obat dan makanan dalam hal ini pangan olahan itu harus terus kita tingkatkan. Yang pertama pemerintah sebagai regulator harus berupaya memperbaiki regulasi dan pengawasan ya, pelaku usaha atau produsen harus menjamin tersedianya produk pangan yang aman dan bermutu, berkualitas tadi dalam rangka mencegah stunting dan sebagainya. Akademisi bagaimana mengembangkan metode teknologi yang efisien ya. Terus media ini tidak kalah penting, masuk juga RRI ya sebagai corong yang menyebarkan edukasi dan masyarakat atau konsumen yang cerdas dalam memilih pangan yang berkualitas. Tadi kalau Pak Kadis minta kita bisa, kami siap Pak untuk sharing jika diminta untuk memberikan apa ya, bukan pelatihan sih, sosialisasi atau apa, bagaimana melakukan pengawasan utamanya pangan olahan yang beredar, termasuk juga pangan-pangan segar ya, ataupun yang kita curigai mengandung bahan berbahaya. Ini juga bisa kita lakukan melalui pelatihan, pengujian dengan menggunakan test kit gitu ya, ataupun screening awal. Itu juga sebenarnya sudah pernah kami lakukan Pak, dulu sebelum saya bertugas di Palu, salah satu dinas ataupun kabupaten di Sulawesi Selatan itu juga melakukan peningkatan kapasitas dari teman-teman dinas kesehatan ataupun petugas yang melakukan pengawasan pangan olahan di peredaran ya, ataupun petugas caskling gitu, termasuk juga dinas ketahanan pangan. Ini sudah pernah kami lakukan, memberikan pelatihan ataupun sosialisasi tentang cara penggunaan test kit dan pengujian dengan test kit ataupun pengawasan pangan olahan di peredaran. Mungkin itu ya, dan tadi penting untuk melakukan checklist sebelum membeli ataupun mengkonsumsi makanan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kepala BPOM Palu, Pak Mardianto. Sebelum dialog berakhir, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Kejaksaan Agung resmi menetapkan 6 tersangka. Ya saudara, KPK menetapkan mantan dirut Pertamina Karen. Ada informasi dari selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Pidana khusus Kejagung menyebut 3 tersangka bagiannya melakukan peran yang berbeda. Ayolah korupsi dengan tertawa dan karakter. Bersama kita ciptakan Indonesia bebas korupsi. Anti korupsi, kendali dan lakukan. Halo Mas Bimo, gimana? Lelang sudah aman ya? Aman, Pak. Kita sudah komitmen perusahaan Mas Bimo yang menang. Kapan bisa kesini? Jangan lupa. Kalau sudah siap, nanti segera merapat lah. Oke. 1 week later. Mas Bimo, silakan duduk. Sudah siap belum? Aman Pak, ini sudah siap. Nah, gini dong. Ayo, ngapain kalian? Bagus ini udah mas. Ada bikin dapat konsep ya nanti. Permisi Pak. Belum? Ini Pak ada titipan dari pengusaha yang kemarin. Oh, yang mana ya? Wah, mantap ini, bro mas. Iqbal, udahlah dibikin aja. Wah, fiktif berarti Pak. Ntar Kita bagi 2 deh. Oh, siap Pak. A few moments later. Ngapain Bang? Bikin otak abal-abal ya? Bila godaan kecil untuk korupsi saja tidak mampu kita lawan, jangan mimpi kita bisa melawan godaan yang lebih besar. Anti korupsi bukanlah sekedar slogan, tapi panggilan untuk bertindak demi keadilan. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Saya Ruth Damayanti. Sampai bertemu pada dialog lintas pagi selanjutnya dengan topik dan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa. Kembali ke studio.